perbuatan memasang atau membiarkan atau senang dengan kondisi dipasang spanduk itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan nggak paham bahwa itu melanggar etik. Tentunya itu sindiran tadi. Sindiran yang disampaikan oleh Nawawi bahwa ya idealnya dipasang spanduk Harun Masiku gitu, karena buronan ya. Tapi seharusnya kembali lagi Harun Masiku kalau mau ditangkap ya KPK bisa saja kemudian memasang fotonya di mana-mana boleh kan. Tapi KPK kan nggak lakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Kita kembali lagi bincang-bincang. Kita menanggapi berita resmi, tentunya berita resmi Pak di kanal YouTube Novel Baswedan Pak. Ya. Ini ada statement dari salah satu pimpinan KPK. Ya. Bukan Pak Firly Pak yang komentar, kan pimpinan KPK ada banyak tuh. Oh iya, ada 5. Ada 5. Ini salah satu, beliau bikin spanduk Harun Masiku dari pimpinan KPK usai viral baliho Firly. Kan kemarin lagi viral tuh Pak, baliho tentang Firly, dukungan untuk politik capres tuh Pak. Capres ya. Ya ini salah satu pimpinan KPK-nya statement, nggak usah itu mending masang foto balihonya Harun Masiku itu gimana Pak menurut Bapak? Iya. Ya memang benar yang dikatakan. Kalau masyarakat mendukung KPK, mestinya mendukung agar KPK bisa bekerja benar, ya harusnya begitu. Tapi kalau memasang baliho Firly Bahuri jadi presiden gitu, atau jadi wakil presiden calon ya maksudnya, itu menurut saya bukan dukung KPK. Kenapa? Karena di KPK itu tugasnya memberantas korupsi. Korupsi itu banyak, kalau di level-level elit ya, tentunya dilakukan oleh pimpinan-pimpinan atau pejabat-pejabat baik di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dan banyak juga kemudian di level-level yang cukup besar melibatkan oknum-oknum dari partai politik gitu ya. Kalau kemudian didorong-dorong pimpinan KPK untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, menurut saya itu bukan dukung KPK, tapi mendorong agar pimpinan KPK-nya melakukan perbuatan konflik of interest. Kenapa? Ya karena kan dengan menjadi kandidat, dia kan harus berinteraksi dengan berinteraksi secara individu, secara personal. Bukan kepentingan KPK. Kalau kepentingan KPK bisa jadi dia ada penyuluhan, ada apa ya. Tapi kalau sebagai kepentingan individu atau personal, itu konflik of interest. Berinteraksi dengan contohnya para pengurus-pengurus di partai politik gitu ya. Atau melihat peluang-peluangnya dan lain-lain. Harusnya pimpinan KPK nggak usah lagi. Pimpinan KPK sudah tugasnya laksanakan gitu. Apa? Memberantas korupsi. Harusnya itu. Tapi kalau didorong pimpinan KPK-nya untuk berbuat konflik of interest, itu pelanggaran etik buat dia. Jadi saya pikir memasang poster atau spanduk untuk mendukung Firly Bahuri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, pada dasarnya itu justru bukan dukungan, bukan hal yang positif buat yang bersangkutan. Tapi herannya bersangkutan berterima kasih. Iya. Sampai ketika dikonfirmasi perihal spanduk dukungan itu oleh wartawan, beliau di closingnya statement ada salam FBA gitu Pak. FBA itu apa? Salam Firly Bahuri Indonesia gitu. Firly Bahuri untuk Indonesia. Ya itulah ketidakpahamannya. Harusnya pegawai KPK, termasuk pimpinannya, itu harus paham bahwa di KPK itu diikat dengan adanya etik, ya. Dengan adanya etika perilaku, etika profesi. Dengan adanya etik itu, maka harapannya bisa bekerja dengan baik, dengan profesional, dengan independen, dan bisa kemudian menghasilkan output kerja yang positif dalam rangka memberantas korupsi. Tapi kalau kemudian justru dia diduga atau berinteraksi dengan kegiatan dengan orang-orang yang berinteraksi dengan orang-orang yang berpotensi menjadi konflik of interest, nah itu malah diyakini membuat masalah dalam kinerjanya. Tapi yang masalah adalah ketika yang bersangkutan menikmati, saking tidak pahamnya gitu ya. Sampai nyaman gitu Pak. Sampai nyaman. Inilah kasihan gitu ya. Jadi kalau seperti itu.
Masalahnya kan bukan hanya yang bersangkutan yang dinilai dalam kinerjanya ya, tapi juga yang bersangkutan atau KPK-nya memberikan kegiatan-kegiatan penyuluhan atau kegiatan pencegahan atau kegiatan-kegiatan lain dalam interaksi dengan kementerian lembaga dan aparatur dan lain-lain. Terus di satu sisi mengajak untuk menjaga integritas, untuk anti korupsi, tapi di sisi lain yang bersangkutan justru malah melanggar nilai-nilai, melanggar etika dan lain-lain. Ini menjadi problem. Dan tadi ketika melihat tadi problem tadi, tentunya kita prihatin ya. Tapi kalau saya pribadi nggak terkejut karena saya sejak awal tahu bagaimana pimpinan KPK yang banyak melanggar etik, banyak melanggar hukum, berbuat yang manipulatif, tidak jujur dalam menyampaikan atau bertindak atau menyampaikan suatu fakta. Ini kemudian membuat saya nggak terkejut ya. Yang selama ini saya prihatin, saya menyampaikan ke publik, ternyata itu publik juga bisa melihat sendiri kok faktanya seperti apa. Jadi apa namanya ya, keprihatinannya semakin ini ya, semakin terlihat, ya, semakin tampak. Terlepas dari itu semua, tentunya kita semua tetap harus mau peduli ya, agar KPK bisa melakukan tugasnya dengan benar. Kalau terus perbuatan tersebut banyak dimaklumi, tentu semakin lama semakin menyimpang dari ideal yang seharusnya KPK lakukan. Ya, ini sampai ada statement dari salah satu pimpinan KPK, Bapak Nawawi juga kan, yang tadi beliau sarankan masyarakat untuk pasang spanduknya Harun Masiku itu, Pak. Kayak seperti ada konflik di dalamnya gitu, Pak. Itu sebenarnya Pak Nawawi juga pastinya paham ya, bahwa apa namanya, perbuatan memasang atau membiarkan atau senang dengan kondisi dipasang spanduk itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan nggak paham bahwa itu melanggar etik. Tentunya itu sindiran tadi, sindiran yang disampaikan oleh Nawawi bahwa ya idealnya dipasang spanduk Harun Masiku gitu, karena buronan ya. Tapi seharusnya kembali lagi Harun Masiku kalau mau ditangkap ya KPK bisa saja kemudian memasang fotonya di mana-mana, boleh kan. Tapi KPK kan nggak lakukan itu. Jadi ketika KPK yang punya anggaran nggak melakukan itu, malah menyuruh masyarakat, salah juga gitu kan. Jadi saya pikir itu sindiran lah, sindiran dari Nawawi ke Firly Bahuri bahwa perbuatan koleganya itu salah gitu, atau paling tidak nggak pantas lah gitu. Tapi tentunya kembali lagi, kalau ada perbuatan yang salah, tidak pantas, tanggung jawab pengawasannya di Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawasnya diam saja gitu kan. Ya itulah fakta-fakta yang kita lihat sekarang. Nah, yang menarik buat saya itu masyarakat pasang spanduk dukungan untuk Firly Bahuri untuk menjadi kandidat nanti politik 2024, Pak ya. Pertanyaan saya itu, siapa sih di balik masyarakat ini? Apa ini benar-benar masyarakat real atau orang suruhan, atau kan seharusnya bisa ditelusuri itu, Pak? Iya betul. Memang agak aneh ya, agak mencurigakan karena masangnya spanduk itu di pinggir-pinggiran gitu. Biasanya kan di tempat-tempat yang lebih apa namanya, di pusat-pusat kota gitu ya. Tapi saya juga curiga hal yang sama. Ini yang masang sebenarnya siapa? Gitu. Jangan-jangan yang masang adalah orang curuannya Firly Bahuri sendiri kan. Nah, ini yang perlu juga dilihat. Tapi seharusnya kepentingan yang perlu untuk melihat itu Dewan Pengawas. Tadi saya katakan bahwa terpasangnya foto itu dan kemudian Firly-nya menikmati itu menjadi masalah potensi konflik of interest, dan itu pelanggaran etik. Ya, harusnya apalagi kalau ternyata yang masang adalah Firly Bahuri sendiri dengan menyuruh orang lain atau mengkondisikan kelompok masyarakat tertentu agar dia kemudian seolah-olah ada dukungan dari kelompok masyarakat. Apalagi kalau seperti itu. Harusnya Dewan Pengawas tanpa ada laporan dari masyarakat, langsung alarmnya bunyi gitu. Harusnya begitu ya. Dan kemudian dia mudah kok melihat apakah Firly Bahuri ketika kunjungan atau melakukan kegiatan perjalanan dinas sering mendatangi aliansi masyarakat tersebut, kan bisa dilihat sebenarnya. Apakah tempat yang interaksinya sejauh apa, dan kemudian bisa dilihat nanti dengan cara-cara tertentu lah
yang sifatnya seperti penyelidikan, bisa dilihat apakah kemudian yang membiayai ini siapa. Harusnya bisa dilihat, dan itu mestinya nggak sulit. Tapi masalahnya tadi, apakah pelanggaran etik pimpinan KPK ini kemudian menjadi concern dari Dewan Pengawas? Mengingat Dewan Pengawas juga banyak perbuatan pimpinan KPK, termasuk Firly Bahuri, yang tidak diproses dengan sungguh-sungguh oleh Dewan Pengawas. Jadi kembali laginya ke sana. Jadi kalau ditanya siapa sih yang sebenarnya membiayai, itu harusnya yang punya interest seperti itu Dewan Pengawas. Dan mestinya nggak sulit untuk bisa mengetahui. Sangat wajar kalau kemudian ada pihak manapun yang menduga atau kemudian diantaranya membuat atau berpikir lah ya, bahwa jangan-jangan Firly Bahuri sendiri nih yang biayai atau yang mengondisikan. Ya bisa jadi, walaupun bisa juga tidak, gitu kan. Tapi concern itu harusnya ada di Dewan Pengawas. Kecurigaan itu boleh Pak ya? Sangat boleh, sangat wajar, sangat lumrah. Karena agak aneh sih Pak. Apakah itu untuk nutupin kasus besar sehingga kan selalu kan muncul kan Firly lagi kan gitu Pak. Harusnya tadi saya katakan Firly harusnya paham bahwa itu berpotensi mendorong dia untuk melakukan suatu perbuatan yang konflik of interest. Harusnya dengan dipasang begitu dia nggak gembira gitu. Gelisah lah Pak. Bukan dia terus kemudian malah terima kasih. Harusnya dia menyatakan bahwa nggak seperti itu, karena tugasnya adalah sebagai pimpinan KPK. Kalaupun seandainya ingin maju ke partai politik agar diusung menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, boleh. Tapi harus mundur dari pimpinan KPK. Silakan melakukan langkah itu, gitu. Jangan terus kemudian dengan menggunakan kewenangan yang dia punya, yang bisa menjadi ancaman buat pejabat-pejabat tertentu yang takut kasusnya diungkap barangkali. Nah, ini menjadi problem lain. Jadi untuk menghindari konflik of interest, hal itu harusnya Dewan Pengawas bisa melihat itu sebagai masalah yang serius. Dengan adanya salam FBI Pak, ini terakhir Pak. Ya, salam FBI. Itu sah-sah saja Pak, apa nggak pantas Pak? Untuk apa gitu? Iya. Untuk apa ada salam FBI ya? Salam Firly Bahuri untuk Indonesia. Ya kalau emang betul Firly Bahuri untuk Indonesia, ya silakan melakukan tugas memberantas korupsi yang baik. Karena itu untuk Indonesia. Bukan terus kemudian justru malah ketika menjadi pimpinan KPK sibuk dengan naik helikopter gitu kan, melanggar perbuatan etik dengan terang-terangan, melanggar hukum, melakukan manipulasi dan banyak lain lagi. Saya pikir itu malah justru bukan untuk Indonesia, untuk siapa ya itu harus dijawab sama dia. Siap, terima kasih Pak penjelasannya. Nanti kita bahas lagi untuk berita-berita tentang anti korupsi dan tentunya tentang KPK Pak, karena kita peduli Pak sama KPK. Terima kasih waktunya Pak. Salam integritas anti korupsi.